Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Bu Umi ya. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan materi tentang sejarah fikih dan usul fikih. Nah, yang akan kita diskusikan pada sesi kali ini yaitu fase perkembangan sejarah fikih dan usul fikih pada masa Rasulullah dan sahabat. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah fase pertumbuhan, di mana perkembangan fikih dan usul fikih ini terjadi pada masa Rasulullah, sehingga disebut sebagai fase pertumbuhan. Nah, kenapa pada fase ini disebut dengan periode istimewa? Karena dua alasan. Yang pertama, keberadaan Rasulullah secara langsung. Jadi setiap ada suatu permasalahan bisa langsung ditanyakan kepada Rasulullah. Yang kedua itu adalah keberadaan wahyu. Seperti kita sudah ketahui bahwa Rasulullah SAW itu tugas sebagai penyampai wahyu, ya. Oke, lalu apa saja sih karakteristik ya perkembangan fikih dan usul fikih pada masa Rasulullah SAW? Yang pertama dilihat dari sumber hukumnya. Sumber hukum yang digunakan pada periode ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya, tadi sudah Ibu sampaikan disebut sebagai fase istimewa karena keberadaan wahyu. Ya, Al-Quran itu adalah wahyu yang dibacakan, sedangkan Sunnah itu adalah wahyu yang tidak dibacakan. Kemudian walaupun dari segi sumber hukumnya itu hanya menggunakan Al-Quran dan Sunnah, tetapi ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama ya, apakah pada fase pertumbuhan pada periode Rasulullah ini menggunakan sumber hukum berupa ijtihad ya. Nah, ini masih terjadi perbedaan pendapat. Jadi ada yang mengatakan bahwa ijtihad itu juga dilakukan Rasulullah untuk persoalan duniawi. Sedangkan untuk hukum syara itu berupa wahyu ya, secara langsung sumber hukumnya berupa Al-Quran dan Sunnah. Oke. Nah, contohnya bagaimana ijtihad Rasulullah itu dan penerapan fikih dan usul fikih pada periode ini. Waktu itu Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah batal puasanya seorang suami yang mencium istrinya?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, bertanya kembali kepada sahabat Umar bin Khattab, "Apakah ketika kamu puasa kemudian kamu berkumur-kumur, puasanya menjadi batal?" Umar kembali lagi menjawab kepada Rasulullah, "Tidak Rasulullah." Lalu Rasulullah memberikan feedback atau tanggapan, "Lanjutkan puasamu." Nah, di sini dalam menyimpulkan hukum berarti Rasulullah secara tidak langsung itu menggunakan metode qiyas kalau dalam usul fikih. Nah, pada fase pertumbuhan ini ilmu fikih dan usul fikih itu belum diakui sebagai disiplin ilmu karena belum dibukukan. Oke, itu adalah gambaran sejarah fikih dan usul fikih pada fase pertumbuhan, yaitu periode Rasulullah SAW. Oke, terus selanjutnya kita masuk ke fase yang kedua, yaitu fase perkembangan. Ini periodenya dimulai dari 11 Hijriah sampai dengan akhir abad 1 Hijriah, yaitu terjadi pada masa sahabat atau Khulafaur Rasyidin. Bagaimana karakteristiknya? Yaitu sumber hukum yang digunakan itu ada 4, Al-Quran, hadis, fatwa sahabat, dan ijma sahabat ya, karena pada masa periode sahabat ini, mereka para sahabat Nabi, yaitu khususnya Khulafaur Rasyidin yang hidup pada zaman Rasulullah, sehingga
beliau-beliau inilah yang menyaksikan secara langsung bagaimana turunnya wahyu, ya, bagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi mereka itu dianggap sebagai orang-orang yang mampu menyimpulkan suatu hukum atau permasalahan jika terjadi permasalahan baru yang belum ada jawabannya atau belum terjadi pada masa Rasulullah. Mengingat pada fase perkembangan ini wilayah Islam juga semakin luas, sementara permasalahan-permasalahan juga semakin kompleks ya. Lalu bagaimana jawabannya, solusinya, yaitu dengan fatwa sahabat dan juga ijma sahabat. Bagaimana sih implementasi fikih dan usul fikih pada fase perkembangan ini? Sebagai contoh, waktu itu sahabat Umar bin Khattab tidak memberlakukan hukum potong tangan kepada pencuri yang terpaksa mencuri dalam keadaan darurat, ya, sehingga secara tidak langsung ilmu fikih dan usul fikih itu sudah terimplementasi, hanya saja belum diakui sebagai disiplin ilmu karena belum dibukukan. Nah, tadi kembali lagi, kesimpulan hukum yang diberlakukan oleh Umar bin Khattab itu dalam ilmu usul fikih disebut sebagai istisna, ya. Jadi sekali lagi, secara tidak langsung ilmu fikih dan usul fikih itu sudah diterapkan, hanya saja belum diakui sebagai disiplin ilmu. Nah, anak-anak, demikian penjelasan perkembangan fikih dan usul fikih dari fase pertumbuhan pada masa Rasulullah SAW dan juga fase perkembangan pada periode sahabat. Untuk periode formulasi dan sistematisasi, silahkan bisa kalian simak penjelasannya pada video berikutnya. Baik, terima kasih anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.